Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. 51. Cahaya dingin muncul di mata Ke Yin Mei. Yah, Kaisar Abadi ini ada di sini untuk melihat siapa itu. Setelah Ke Yin mengambil keputusan, dia terbang keluar dari Istana Duniawi, kembali ke Kota Abadi Delapan Surga lagi, dan kembali ke Istana Abadi Delapan Surga. Setelah memimpin 3 kaisar besar dari tingkat ke-12, mereka tiba di mansion Tuan Kota. Kemudian biarkan Yin Tai dari tingkat ke-12 dari alam kaisar besar mengikutinya keluar Istana Duniawi di luar kota. Pada saat ini, Ke Yin, Yin Tai, dan 3 tetua, total 5 kemampuan hebat dari tingkat ke-12 dari alam kaisar agung, menjaga kuil waktu dengan niat membunuh yang menakjubkan. Dan pada saat ini, Xuan Yuan Rou dan yang lainnya, yang diangkut di terowongan ruang waktu, tidak tahu bahwa mereka sedang mendekati bahaya. Keesokan harinya, pada jam matahari terbit-terbit, Tan Yun dan sekelompok orang berhenti terbang di atas laut. Melihat ke bawah, melihat melalui lapisan awan tipis, saya menemukan sebuah rumah megah yang tergantung di laut yang luas dan dalam di bawah. Dikatakan sebagai rumah besar, itu sebenarnya adalah istana yang terhubung dengan paviliun di luar istana. Istana ini adalah rumah rahasia Delapan Surga yang terkenal, tempat terlarang bagi semua makhluk abadi di alam Delapan Surga. Ouyang Qianqian memandang Tan Yun dengan lembut, dan berkata, mengapa rumah rahasia 8 hari tidak dibangun di kota abadi 8 hari? Mungkinkah laut di bawah rumah rahasia 8 hari dapat memelihara musim semi peri? Petik 2. Suara Tan Yun dengan setuju berkata, kamu sangat pintar, tebakanmu benar. Pernahkah Anda melihat paviliun di luar rumah rahasia 8 hari? Ouyang Qianqian mengangguk, apakah paviliun dan paviliun ini menyembunyikan misteri? Iya, Tan Yun menjelaskan, di luar istana rahasia, ada total 180 paviliun. Paviliun ini disusun sebagai deretan besar mata air yang terperangkap. Selama ada mata air peri yang dipelihara oleh langit dan bumi yang terbang keluar dari laut seluas 18 miliar sen di bawah istana rahasia selama 8 hari, mata air peri akan diserap ke dalam istana rahasia dalam formasi ini. Ouyang Qianqian memuja suara itu dan berkata, apakah kamu tahu banyak? Apakah hal-hal ini kamu pelajari ketika kamu menjadi Hongmeng Supreme? Tan Yun menggelengkan kepalanya, matanya bingung, tidak, sejak saya lahir 10.000 kali yang lalu, saya bisa membaca, dan tidak ada master dalam sihir apapun. Luar biasa, sepertinya kamu adalah kekasih Tuhan. Ouyang Qianqian berkata melalui transmisi suara. Tan Yun tersenyum, dan kemudian menyebarkan suaranya ke semua orang, awalnya, kita hanya perlu 1 hari untuk tiba di sini dari kota abadi 8 surga. Anda harus menikmati pemandangan yang indah. Kami tiba di sini selama 4 hari. Saya tidak akan membahas keindahan laut untuk saat ini, saatnya berbisnis. Kamu memasuki Menara Lingqiao, aku akan bertemu dengan wakil tuan kota dari kota abadi 8 surga ketika aku turun. Semua orang tahu bahwa wakil penguasa kota Lubingyan telah mempraktekkan daya tarik. Jika dia tinggal bersama Tan Yun, jika dia dikendalikan oleh pihak lain, dia akan menyeretnya ke bawah. Oleh karena itu, semua orang mengangguk dan menghilang dari udara tipis, muncul di telinga Dewa Lingqiao. Di dalam menara, wow, Tan Yun menukik ke bawah, melewati lautan awan, dan mendarat di sebuah paviliun di luar Jiutian Secret Mansion. Cek-cek, pria yang tampan. Dengan suara wanita yang indah yang membuat tulang pria manapun menjadi lembut, dan ruang di depan Tan Yun seperti riak air, seorang wanita berusia sekitar 20 tahun muncul dari udara tipis. Wanita itu mengenakan gaun merah panjang yang setipis sayap jangkrik. Di bawah gaun merah tipis, tubuh anggun Ana samar-samar terlihat. Ini adalah wanita cantik dengan segala macam perasaan asmara. Setelah siapapun melihatnya, dia memiliki keinginan untuk menghancurkannya sampai mati. Pesona, sangat menawan. Wanita ini adalah Lu Bingyan, juga saudara perempuan dari Kaisar Abadi 8 Surga, dan wakil penguasa kota Abadi 8 Surga. Lu Bingyan terkikik saat dia melihat Tan Yun, matanya yang indah menatap Tan Yun, seolah dia ingin melihat melalui jubah putih Tan Yun. Pria kecil yang tampan, siapa kamu? Suster Xiandi mengirim untuk mengirim Xian Kuan. Lu Bingyan mengedipkan mata pada Tan Yun, lalu maju selangkah, mengacungkan jari, dan menggambar lingkaran di dada Tan Yun. Tan Yun berkata dalam hati, iya, itu adalah Tuan Xiandi, yang meminta penjahat untuk mengirim peri musim semi.
Kalau begitu ikut aku. Lu Bingyan memutar pinggang Ying Ying yang tak tertahankan dan membawa Tan Yun keluar istana rahasia 8 hari. Tanpa melihat gerakan Lu Bingyan, gerbang istana rahasia 8 hari terbuka dengan bunyi gedebuk. Setelah itu, Tan Yun dan Lu Bingyan memasuki rumah rahasia 8 hari, dan mata mereka tiba-tiba menyala, tetapi di rumah rahasia yang besar, ada puluhan ribu mata air surgawi, seperti naga yang sedang berlayar. Banyak artikel. Dengan mata air peri ini, Su Bing dan aku dapat meningkatkan wilayah kita secepat mungkin. Tan Yun diam-diam berkata. Pada saat ini, Lu Bingyan menjentikkan lengan batu gioknya dengan lembut, dan pintu istana tertutup. Pria kecil yang tampan, jangan khawatir tentang menyerahkan Xian Kuan sekarang. Ayo, orang tidak bisa menunggu. Lu Bingyan melepas rok merah tipisnya saat dia berbicara. Hanya ada perut dan saku ungu di sekujur tubuhnya, yang mengikat bagian atas tubuhnya. Setelah Tan Yun melihatnya, sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya. Pria kecil yang tampan tertawa, tetapi dia menjadi lebih menawan. Lu Bingyan berjalan menuju Tan Yun tanpa rasa malu. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum, Lu Bingyan, kamu benar-benar seekor cacing kuda. Orang-orang tidak mengerti apa yang dikatakan pria tampan kecil itu. Lu Bingyan mengerutkan kening. Tidak masalah jika kamu tidak memahaminya, aku bisa mengingatkanmu. Tan Yun tertawa dan berkata, cacing kuda adalah teka-teki silang. Mendengar itu, setelah Lu Bingyan menyusun cacing garpu kuda menjadi kata, Sao, di benaknya, wajahnya menjadi dingin sampai titik beku, kamu, seorang pria yang tidak hidup atau mati, berani mempermalukanku. Penghinaan. Tan Yun berdiri dengan tangan di tangannya, dan berkata dengan malu, sama seperti Anda, apakah saya masih perlu dipermalukan jika Anda menggunakan tubuh Anda untuk menyerap esensi pria dan meningkatkan kekuatan Anda? Oke, sangat bagus. Ini menarik. Lu Bingyan tersenyum marah, saya pikir Anda menyenangkan mata Anda, dan saya ingin bersenang-senang dengan Anda, tetapi sekarang saya telah berubah pikiran. Saya ingin menyedot Anda menjadi mayat, buang ke laut untuk memberi makan ikan. Begitu kata-kata itu jatuh, pupil Lu Bingyan menjadi sedalam laut, dan Tan Yun langsung tercengang. Untuk wanita ini, naik ke sofa. Lu Bingyan berkata tanpa ragu. Mendengar ini, Tan Yun mencibir dalam hatinya, dan berjalan selangkah demi selangkah menuju sofa tidak jauh. Saat melewati sisi Lu Bingyan, cakar kanan Tan Yun tiba-tiba menonjol, dan dia dengan kuat mencubit leher batu giok Lu Bingyan. Tangan mengangkatnya. Mata Lu Bingyan melebar, wajahnya yang kecil memerah dan pucat, dan dia gemetar ketakutan. Kamu, siapa kamu, mengapa kamu tidak dikendalikan oleh muridku yang menawan? Juga, setiap pria yang melihatku, ingin bersenang-senang denganku, dan kenapa kau acuh tak acuh? Tan Yun melirik tubuh Lu Bingyan dengan acuh tak acuh. Dan berkata dengan acuh tak acuh, kulit itu seperti salju, indah dan indah. Memang cantik di dunia, tetapi sangat disayangkan bahwa Anda hanya tengkorak merah muda di mata saya, tidak lebih. Adapun siapa aku, secara alami akulah yang membunuhmu. Begitu suara Tan Yun jatuh, suara wanita terdengar di luar aula, Bingyan, apakah kamu di sana? Lu Bingyan mendengar suara yang dikenalnya, seolah-olah lelaki yang tenggelam itu meraih sedotan terakhir dan berteriak, Xiao Qian selamatkan aku. Suara Lu Bingyan tiba-tiba berhenti, lehernya berubah bentuk oleh tangan kanan Tan Yun. Bingyan, ledakan. Dengan suara cemas, gerbang istana terbuka, dan pecahannya melesat ke segala arah. Xiao Qian berpakaian hitam, dipenuhi dengan suasana kerajaan ke-12, muncul di belakang Tan Yun, memegang pedang dan menunjuk ke Tan Yun, biarkan dia pergi padaku. Tan Yun memegang Lu Bingyan di tangan kirinya, perlahan melihat ke belakang, dan menatap wanita berbaju hitam di depannya, alisnya terangkat, bagaimana jika aku bilang tidak? Mata Xiao Qian menunjukkan niat membunuh yang dingin, apakah kamu tahu siapa dia? Dia, sebelum Xiao Qian menyelesaikan kata-katanya, dia diinterupsi oleh Tan Yun sambil tersenyum, kamu tidak perlu memberitahuku. Bukankah dia hanya saudara perempuan dari Kaisar Abadi 8 Surga? Karena kamu tahu, apakah kamu masih berani membunuh? Xiao Qian meledak ke dalam kekuatan Kaisar Besar Guntur, dan menunjuk Tan Yun dengan pedang. Kalau tidak, aku akan menghancurkan tubuhmu menjadi berkeping-keping. Oke, aku takut, aku biarkan saja dia pergi. Tan Yun berbicara ringan, tiba-tiba memukul kepala Lu Bingyan dengan telapak tangan kanannya, dan melemparkan mayat tanpa kepala itu dengan tangan kirinya ke kaki Xiao Qian. Kamu, Xiao Qian memerah karena marah,
ngomong-ngomong, penguasa kota kecil dari kota abadi delapan surga, apakah kamu membunuh seorang pencuri? Iya, aku membunuhnya. Tan Yun berdiri dengan tangan di tangannya dan tersenyum bebas. Xiao Qian berkata lagi, juga, kamu membunuh kekui yang menjaga istana duniawi di istana abadi delapan surga. Iya, aku membunuhnya, kata Tan Yun. Alam keabadian delapan surga kita, dan alam keabadian sembilan surga Anda selalu menyimpan air sumur di sungai. Mengapa Kaisar Abadi Anda mengirim Anda ke bawah? Xiao Qian menggertakkan giginya. Ada begitu banyak masalah. Tan Yun mencibir, kamu adalah orang yang sekarat. Aku katakan, kamu tidak dapat membawa berita itu kembali. Beri kamu kesempatan, bunuh dirimu, tinggalkan seluruh tubuhmu. Xiao Qian menyipitkan matanya sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu, dan cahaya dinginnya meledak, sombong. Membunuh. Seni pedang meteor Ben Lei. Xiao Qian memegang pedang luar biasa tingkat kedua, jelas mahir dalam pembunuhan, dan berubah menjadi sosok hantu, memegang pedang untuk membunuh Tan Yun. Sementara lengannya berputar-putar, sinar pedang dari kekuatan kaisar besar seperti berlari ke guntur, menelan ke arah Tan Yun. Kecepatannya bagus, 3 poin lebih cepat dari kekuatan umum tingkat 12 dari alam kaisar besar. Sayang sekali kecepatanku 2 kali lebih cepat darimu. Saat suara Tan Yun terdengar, sosok Tan Yun menghilang dari pandangan Xiao Qian. Ketidakberdayaan dan keputusasaan mengikis setiap saraf tegang dalam dirinya, dan dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan seorang guru yang tak tertandingi hari ini. Dia berdiri di udara, menutup matanya, melepaskan kesadaran perih, dan dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Keringat halus menetes dari napasnya di dahinya, dan suara detak jantungnya terasa berat. Tidak peduli siapa kamu, aku akan membunuhmu hari ini. Ketika Xiao Qian melihat suara kematian sebagai rumah, dia tiba-tiba menembak ke udara di luar rumah rahasia, mencoba melarikan diri. Apakah trik kecil ini mencoba membodohiku? Jika kamu bisa melarikan diri, aku bukan Tan Yun. Ketika ketidakpedulian terdengar, Tan Yun tiba-tiba muncul di belakang Xiao Qian dan menamparkan punggungnya. Engah! Xiao Qian mengeluarkan seteguk darah, dan menghancurkannya ke dalam istana rahasia dengan pedang. Dia merasa organ-organ internalnya tampak bergeser, berjuang untuk berdiri, menatap Tan Yun dengan ekspresi panik, mengapa kamu begitu kuat, mengapa? Tidak ada komentar. Tan Yun mengabaikan Xiao Qian, selama kamu menjawab salah satu pertanyaanku, aku bisa menjaga seluruh tubuhmu. Tidak ingin bertanya apa-apa di mulutku. Sebelum kata-kata Xiao Qian jatuh, Tan Yun menggunakan pupil kosmiknya, ekspresinya langsung kusam. Katakan padaku, bagaimana kekuatan 8 surga abadi Kaisar Keyin dibandingkan denganmu? Tanya Tan Yun. Keyin berkata dengan ekspresi datar, aku tidak tahan dengan satu gerakan pun di depan Kaisar Abadi Dewa 8 surga. Tan Yunjian mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, saya tidak bisa bertahan dengan satu gerakan pun. Tampaknya Keyin memang sangat kuat. Setelah itu, ketika telapak tangan kanan Tan Yun hendak menghancurkan Xiao Qian, tiba-tiba, sebuah token psikis yang tergantung di pinggang Xiao Qian berdengung dan bergetar. Sebuah suara agung dan cemas terdengar, Xiao Qian, seberapa bagus istana rahasia selama 8 hari? Seberapa bagus adikku Bing Yan? Tan Yun mentransmisikan suara ke Xiao Qian, siapa pemilik suara itu? Anda memberitahu saya dengan transmisi suara pengetahuan peri. Segera, suara Xiao Qian terdengar di benak Tan Yun, dia adalah Kaisar Abadi Dewa 8 Surga. Tan Yun berkata dalam transmisi suara, katakan padanya bahwa rumah rahasia itu baik-baik saja selama 8 hari, dan Lu Bingyan juga baik-baik saja. Setelah menerima perintah, Xiao Qian menghadapi token psikis dan berkata, kembalilah ke Lord Immortal, rumah rahasia 8 hari dan saudara perempuanmu baik-baik saja. Token psikis kemudian bergetar, dan suara Keyinzi keluar lagi, itu bagus, sepertinya alarm palsu. Kaisar Abadi telah memperhatikan bahwa masih ada orang-orang di alam abadi 9 hari yang berteleportasi menuju alam abadi 8 hari saya, dan mereka diharapkan tiba dalam 6 hari. Identitas pengunjung tidak diketahui, dan saya tidak tahu berapa banyak orang kuat di sana. Anda sekarang pergi ke 6 kota abadi besar dan membiarkan 6 penguasa kota datang sesegera mungkin. Setelah itu, token psikis kembali ke kedamaian. Tan Yun memberi isyarat, token psikis dari pinggang Xiao Qian diambil ke tangannya dalam waktu singkat. Setelah Tan Yun memasukkan token psikis ke dalam cincin peri, dengan lambaian tangan kanannya,
kekuatan surgawi menelan Xiao Qian, dan segera, Xiao Qian terbang menjadi abu dan mati. Tan Yun berkata dengan bingung, masih ada orang dari alam 9 surga. Siapa itu? Bisakah seseorang menemukan token Kaisar Abadi 9 surga dan datang ke alam abadi 8 surga? Iya, aku akan memeriksanya dalam 6 hari. Jika kedua belah pihak bisa bertarung, itu akan menjadi yang terbaik. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun meminta Sen Subing untuk meninggalkan Menara Lingqiao dan memasukkan semua mata air peri di rumah rahasia 8 hari ke dalam cincin Dewa Ilahi. Suamiku, kemana kita akan pergi selanjutnya? Kata Sen Subing. Tan Yun tersenyum dan berkata, di bawah lautan alam abadi 8 surga, ada pemandangan indah di mana-mana di dasar laut. Setelah kami menikah di masa lalu, Anda terus mengatakan biarkan saya tunjukkan, tetapi setelah sekian lama, aku tidak membawamu ke sana. Pernah. Jadi dalam 5 hari ke depan, aku akan membawamu dan Yukin ke dasar laut. Untuk menikmati pemandangan yang indah. 5 hari kemudian, kami pergi ke luar kota abadi 8 surga untuk melihat siapa yang datang dari alam abadi 9 surga. Mendengar itu, bulan tertutup dan wajah malu Sen Subing penuh dengan kebahagiaan. Tan Kou dengan ringan membuka, dan meringkuk dalam pelukan Tan Yun, suamiku, sudah lama berlalu, aku tidak berharap kamu mengingat apa yang aku katakan. Tan Yun memeluk Sen Subing, dan berkata dengan tulus, di masa lalu, setiap kata-katamu, aku mengingatnya di hatiku. Kamu juga mengatakan bahwa kamu ingin memberiku anak laki-laki dan perempuan. Sen Subing mengangguk dan berkata dengan lembut, setelah kita membalas dendam, saya akan memiliki sepasang anak untuk suami saya. Dalam 5 hari berikutnya, Tan Yun membawa para wanita untuk berkeliling melihat pemandangan laut yang indah. Gadis-gadis itu tidak menyangka bahwa pemandangan terindah di alam abadi 8 surga bukanlah di langit, tetapi di laut. Dou Zuan Xingyi. Keesokan harinya, serpihan salju melayang di atas laut biru, dan angin dingin yang menggigit mengamuk di seluruh dunia. 8 surga kota peri. Padang rumput di luar kota. Di luar aula ruang dan waktu, Kaisar Abadi 8 surga Keyin berdiri tegak dan anggun di tengah angin dan salju, dan di belakangnya berdiri Yin Tai dan 3 lelaki tua. Merasa bahwa fluktuasi spasial di istana temporal menjadi lebih intens, Keyin berkata dengan dingin, orang itu akan segera keluar, dan bersiaplah untuk bertarung. Semuanya mendengarkan perintah Kaisar Abadi. Setelah beberapa saat, ruang di istana temporal berosilasi dengan keras, dan Suanyuan Rou, Suanyuan Haokong, Suanyuan Changfeng, Suanyuan Linger, dan Chu Xiaosha muncul dari udara tipis. Tiba-tiba, Suanyuan Rou merasakan bahwa 5 aura tirani mengandung niat membunuh yang kuat, mengalir dari luar istana temporal, menutupi dirinya sendiri. Mereka semua berada di tingkat ke-12 dari alam Kaisar Besar. Suanyuan Rou merasa terpana di hatinya, dan berkata kepada 4 orang itu, ada 5 orang kuat di luar, dan mereka akan bertindak secara kebetulan nanti dan mendengarkan perintahku. Transmisi suara Suanyuan Rougang berakhir, tetapi dia melihat 5 sosok bergegas ke aula ruang dan waktu dan muncul di depannya. Pada saat ini, Keyin mengerutkan kening dan menemukan bahwa hanya ada 1 wanita yang tidak secantik Kaisar peringkat ketiga. Di antara 4 orang yang tersisa, 2 di antaranya adalah Kaisar peringkat kedua dan 2 adalah Kaisar ke-10. Pesanan kedua, Orde ketiga Kaisar Besar secara alami adalah Suanyuan Rou. 2 orang dari tingkat kedua dari Great Emperor Realm adalah Suanyuan Haokong dan Suanyuan Changfeng. 2 kaisar tingkat 12 adalah Chu Xiaosha dan Suanyuan Linger. Ketika Suanyuan Rou mengepalkan tinjunya dan hendak berbicara, Keyin berkata dengan dingin kepada seorang lelaki tua peringkat 12 dari alam Kaisar Besar, ambil itu, dan interogasi itu. Bawahan patuh. Suanyuan Rou berkata dengan dingin ketika tetua berusia 80 tahun itu akan melakukannya, tunggu. Suanyuan Rou mengeluarkan jari giok kian-kian dan menunjuk ke Yin, siapa kamu? Mengapa kamu menangkap kami? Lancang. Pada saat ini, Yin Tai berteriak dengan marah, orang tua itu adalah penguasa kota dari kota abadi 8 surga, dan ini adalah kehormatan dari alam abadi 8 surga kita, Tuan Kaisar abadi 8 surga. Ternyata itu adalah Kaisar abadi 8 surga. Suanyuan Rou mengangkat alisnya. Bahkan jika itu adalah Kaisar abadi 8 surga, kamu tidak bisa begitu saja menangkap orang tanpa pandang bulu, kan? Itu konyol. Keyin berkata dengan dingin, saya ingin menangkap seseorang, jadi dia menangkap orang. Apakah Anda memerlukan alasan? Tentu saja,
Tidak apa-apa jika kamu tidak menangkapmu. Kamu menjawab Kaisar Abadi ini, siapa kaki tanganmu? Keterlibatan. Suan Yuanrou bingung, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Aku tidak tahu. Haha. Keyin mencibir, orang-orang dari alam 9 surga Hongmeng, jika mereka ingin mencapai alam 8 surga saya, mereka membutuhkan token Kaisar Abadi 9 surga Anda untuk masuk. Sebelumnya, seseorang datang dari alam abadi 9 surga dan membunuh Kekui, yang menjaga aula ruang dan waktu di rumah Sianku. Kemudian, orang-orang ini pasti telah membunuh tuan mudaku dari kota abadi 8 surga. Dan ketika kamu datang, kamu juga harus memiliki izin dari Kaisar Abadi 9 surga. Apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak mengenal orang yang menyelinap ke alam abadi 8 surgaku sebelumnya? Setelah mendengar ini, Suan Yuanrou berkata dengan dingin, Tuan 8 surgawi Kaisar Abadi, Anda pasti salah paham. Aku khawatir kamu belum tahu. Sekarang Kaisar Abadi 9 surga Fang Rulong sudah mati, dan ada puluhan juta pemilik kota di alam 9 surga yang telah dibantai. Fang Rulong sudah mati. Orang yang memasuki alam abadi 8 surga sebelumnya secara alami tidak diatur oleh Fang Rulong. Sekarang 9 surga alam dalam kekacauan, saya tidak sengaja menemukan tanda Kaisar Abadi 9 surga. Saya hanya ingin membawa keluarga saya untuk datang ke alam 8 surga untuk berlatih ketenangan pikiran. Itu saja. Setelah mendengarkan, Keyin mencibir, lelucon ini sama sekali tidak lucu. Fang Rulong akan mati. Akankah puluhan juta pemilik kota di alam 9 surga mati? Setelah tertawa, wajah Keyin penuh dengan niat membunuh, dan berkata kepada lelaki tua itu sebelumnya, tangkap pencuri omong kosong ini dulu. Apakah kamu bercanda? Dalam benak Keyin, siapa yang berani membunuh Kaisar Abadi 9 surga? Itu bagus. Bahkan jika Fang Rulong benar-benar terbunuh, bagaimana dengan puluhan juta penguasa kota? Apakah semua terbunuh juga? Keyin tidak percaya sama sekali, dia merasa bahwa Suan Yuanrou membodohi dirinya sendiri dan menghina IQ-nya. Balahan patuh. Ketika lelaki tua bernama Kebijian menjawab dengan hormat, Suan Yuanrou memandang Keyin, matanya semakin dingin. Kaisar Abadi 8 surga, aku Suan Yuanrou akan memanggilmu Kaisar Abadi. Kamu benar-benar berpikir aku tidak takut padamu? Tidak ada. Kamu, bajingan tingkat ketiga di alam Kaisar besar, berani berbicara dengan Kaisar Abadiku seperti ini, benar-benar mencari kematian. Kebijian sangat marah, melayang ke udara, tangan kanannya yang kering merobek kekosongan seperti cakar elang, Suan Yuanrou meraih lehernya. Menurutnya, dengan kekuatan ranah Kaisar tingkat 12, mudah untuk menangkap wanita ini hidup-hidup. Di mata dua tetua lainnya, Yintai dan Keyin, genggaman kebijian tentang Suan Yuanrou secara alami sesederhana tangannya. Tapi apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Keyin dan yang lainnya. Suan Yuanrou bukan orang yang mencari kematian, tapi kamu. Suan Yuanrou marah, menepuk kaki kanan kebijian dengan telapak giok tanpa tulangnya yang lemah. Kaca, kaca. Ketika suara patah tulang pertama terdengar, pedang kebi mencakar 5 jari di tangan kanannya, meledak terbuka, darah terisi, dan jari-jari yang patah terbang. Ketika suara patah tulang kedua datang, seluruh lengan kanan kebijian tidak dapat menahan pukulan Suan Yuanrou, dan itu meledak. Apa? Kebijian berteriak, tubuhnya meledak seperti bola meriam, dan setelah jatuh ke tanah dalam tendangan voli, dia mundur 3 langkah sebelum menghentikan sosoknya. Kepulan darah menetes ke tanah di sudut mulutnya, dan dia menatap Suan Yuanrou dengan ngeri. Paman, Chang Feng, Linger, Cik, masuk ke kuil ruang waktu. Master, ketika Suan Yuanrou mentransmisikan suara keempat menghilang dari udara tipis dari kuil ruang waktu dan muncul di kuil ruang waktu Master urutan ketiga di telinga Suan Yuanrou. Kuil ruang waktu biji sesawi ini secara pribadi disempurnakan oleh Suan Yuanrou setelah ia memperoleh ingatan akan kehidupan sebelumnya. Sebagai patriark klan roh di masa lalu, dia sangat mahir dalam 4 teknik pil, teknik, perangkat, dan formasi. Di masa lalu di alam Dewa Hongmeng, selain Tan Yun, Suan Yuanrou adalah orang dengan pencapaian terdalam dalam 4 teknik pil, Su, Qi, dan Fu. Bahkan jika mantan murid Tan Yun, Lingxia Tianzun lebih rendah dari Suan Yuanrou dalam alkimia. Di kuil temporal, Suan Yuan Haokong berkata melalui transmisi suara, Rower, hati-hati. Suan Yuanrou berkata dalam transmisi suara, Paman yakinlah, aku bisa membunuh sebanyak kekuatan urutan ke-12 dari Kaisar Agung biasa. Saya ingin mengobrak-abrik istana rahasia selama 8 hari dan kemudian pergi,
dan saya tidak ingin berselisih dengan alam abadi 8 hari. Sekarang Kaisar Abadi 8 hari menipu orang terlalu banyak, maka saya tidak akan bersikap sopan. Pada saat ini, kebijian menggeram pada Suan Yuanrou, jika dewa tidak ceroboh, bagaimana mungkin? Diam, Keyin memarahi, jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu tidak bisa mengalahkannya. Apakah kamu masih merasa bahwa kamu tidak cukup memalukan? Bawahan tahu salah. Kebijian terdiam. Tuan Xiandi, turun dan tangkap dia hidup-hidup. Pada saat ini, mata berlumpur Yintai penuh dengan permusuhan. Ya, Keyin berkata dengan ringan, bunuh tubuhnya, dan jiwa Kaisar Agung akan tinggal untuk sementara waktu. Setelah interogasi, biarkan dia terbang menjadi abu dan musnahkan. Bawahan patuh. Yintai menjawab, pedang ilahi dengan atribut spasial keluar dari mulutnya, memegang pedang di tangan kanannya, dan menyerang Suan Yuanrou. Di hadapan Yintai yang telah terbunuh, mata lembut Suan Yuan bersinar dengan jijik. Setelah beberapa saat, seberkas cahaya putih melakukan perjalanan melalui lautan awan di atas laut biru dengan kecepatan tinggi, dan akhirnya tinggal di lautan awan 5 miliar sen di timur kota abadi 8 surga, berubah menjadi jubah putih Tan Yun. Tan Yun mengintai di lautan awan, diam-diam melepaskan kesadaran peri, dan kemudian membentang ke arah langit barat dengan kecepatan tinggi, menutupi aula ruang waktu di luar Eight Heavens Immortal City. Ketika Tan Yun menemukan melalui kesadaran abadi bahwa aula ruang waktu besar berdengung, dia tahu bahwa seseorang sedang bertarung di dalam. Bagus, pertarungan yang bagus. Lebih baik bertarung sampai mati, dan kemudian aku akan melakukan debutku. Tan Yun dicuri di dalam hatinya, dan menemukan melalui pengetahuan peri bahwa seorang lelaki tua dari tingkat ke-12 dari alam besar berteriak, dadanya runtuh, menyemburkan darah dan terbang keluar dari kuil waktu. Ah! Dalam jeritan menjerit, lelaki tua itu berjuang di tanah untuk bangun. Namun, dada dan tulang rusuknya patah, terlalu sulit baginya untuk bangun. Betul sekali, orang tua itu adalah kota abadi 8 surga, Tuan Yintai. Berdiri. Ketika Yintai berdiri dengan gemetar, bayangan hijau melesat keluar dari aula ruang dan waktu, menendang ke arah pintu Yintai. Tuan Xiandi, selamatkan aku. Yintai menjerit dan menyilangkan tangan kanannya untuk menghadang. Retakan. Dalam suara retakan tulang yang jelas, lengan kanan Yintai sangat cacat. Tubuh Yintai bersandar, seperti layang-layang dengan garis putus-putus, jatuh ribuan kaki jauhnya. Pada saat ini, Tan Yun mengintip wanita berbaju hijau dengan punggung menghadapnya melalui pengetahuan peri, dan diam-diam berkata, wanita ini hanya urutan ketiga Kaisar Agung, dan dia dapat dengan mudah menindas kekuatan urutan ke-12 dari Kaisar Besar. Tiba-tiba, mata Tan Yun melebar, dan dia menjadi lebih akrab dengan bagian belakang wanita berbaju hijau itu. Ekspresi Tan Yun bersemangat, dan kerinduan yang tak terkendali muncul di mata bintangnya, dan dia berkata pada dirinya sendiri, apakah itu dia? Segera setelah itu, Tan Yun menemukan bahwa wanita berbaju hijau berubah menjadi bayangan dan membunuh lelaki tua yang telah jatuh ribuan kaki jauhnya. Pada saat ini, Tan Yun melihat bahwa seorang wanita dari kerajaan ke-12 terbang keluar dari istana temporal dengan kecepatan yang sangat cepat. Wanita itu dengan tegas berkata, Suan Yuanrou, Kaisar Abadi ini akan membunuhmu. Benar-benar rower. Ketika Tan Yun khawatir, dia menemukan bahwa dua tetua dari peringkat ke-12 Kaisar Agung terbang keluar dari istana duniawi, dan pergi ke Suan Yuanrou. Tan Yun bahkan tidak memikirkannya, berubah menjadi sinar putih, dan menembak ke arah Suan Yuanrou, 5 miliar sen jauhnya. Pada saat yang sama, Suan Yuanrou, yang telah membunuh Yintai, menunjukkan ekspresi ngeri di wajahnya yang menakjubkan, karena dia menemukan bahwa Keyin yang membunuh di belakangnya lebih cepat dari dirinya sendiri. Membunuh. Keyin berteriak, tangan kanannya melayang di udara, dan pedang Kaisar 8 surga muncul entah dari mana. Saya tidak tahu teknik apa yang digunakan Keyin, dan dalam sekejap, ratusan sosoknya muncul di langit bersalju. Pada saat ini, sepertinya ada ratusan Keyin yang memegang pedang untuk membunuh Suan Yuanrou. Suan Yuanrou segera menyerah mengejar Yintai, dan liyingnya berkedip-kedip dari kehampaan, mencoba menghindari ratusan Keyin yang telah terbunuh. Desir-desir. Setelah Suan Yuanrou nyaris lolos dari cahaya pedang yang telah terbunuh lebih dari 90 kali, tiba-tiba, langit yang penuh dengan Keyin menghilang dari langit bersalju. Memanggil. Detik berikutnya, Keyin, memegang pedang Kaisar Langit 8,
muncul di kehampaan di belakang Xuan Yuanrou, menusuk punggung Xuan Yuanrou dengan pedang. Pompa, tidak siap, Xuan Yuanrou bergerak secara horizontal dan menghindar. Meskipun dia menghindari pedang fatal, lengan kanannya tertembus. Ledakan. Keyin mengambil kesempatan untuk menamparkan punggung Xuan Yuanrou dengan telapak tangan. Xuan Yuanrou menyemprotkan darah, dan tubuhnya terlempar ke udara. Wow! Ketika Xuan Yuanrou melakukan tendangan voli di udara, dia melangkah ke udara dan berdiri di udara bersalju di atas istana duniawi, berdiri dengan Keyin yang berjarak puluhan ribu kaki, melakukan tendangan voli dengan dingin. Pada saat ini, wajah Xuan Yuanrou pucat dan menakutkan, lebih pucat dari kepingan salju di langit bersalju. Dia menatap Keyin, matanya yang indah menunjukkan kecemburuan yang mendalam. Pada saat ini, Xuan Yuanrou dikejutkan oleh kekuatan Keyin. Dia berpikir bahwa kekuatannya telah berdiri di puncak dunia abadi manapun, dan dapat membunuh semua makhluk abadi kecuali pria yang paling dibenci. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Kaisar Abadi Delapan Surga begitu kuat dan cepat. Ketika Xuan Yuanrou dikejutkan oleh kekuatan Keyin, dia tidak tahu bahwa Keyin bahkan lebih ketakutan karena Xuan Yuanrou. Itu benar, itu horor. Mengenai nama Keyin, dia merasa seperti guntur di hati semua makhluk abadi di dunia abadi Hongmeng hingga dunia peri 8 hari. Alasan mengapa dia begitu gemuruh bukan karena dia adalah Kaisar Abadi 8 Surga Hongmeng, itu karena 100 tahun yang lalu, 8 Kaisar Abadi Agung di alam abadi 1 hari Hongmeng hingga alam abadi 8 hari telah belajar bersama. Selama kompetisi, 8 Kaisar Abadi Agung tidak mengundang Fang Rulong, karena mereka memandang rendah Fang Rulong, bagaimanapun juga, dia adalah seekor anjing. Namun, dalam kompetisi, Keyin memonopoli Kaisar Abadi dari 7 kerajaan Kaisar besar dan tak terkalahkan. Oleh karena itu, Keyin dipuji sebagai orang pertama dalam 9 keabadian Hongmeng. Nama harumnya bergema melalui 8 abadi besar selain 9 surga. Pada saat ini, Keyin tidak pernah menyangka bahwa gadis rok hijau tingkat ketiga di depan Kaisar besar tidak terbunuh oleh dirinya sendiri. Tentu saja, apa yang menakutkan Keyin bukanlah kekuatan Xuan Yuanrou, yang dia takuti adalah kemampuan Xuan Yuanrou untuk melompati tantangan. Orang ini tidak bisa tinggal, kalau tidak itu akan menjadi bencana besar. Setelah Keyin mengambil keputusan, dia melihat dua lelaki tua yang terbang di atas dan kebijian yang kehilangan lengannya. Tidak ada keraguan bahwa, kamu bukan lawannya. Kamu pergi jaga Tuan Kota Yin. Bawahan patuh. Kebijian dan kedua lelaki tua itu, setelah terbang di atas salju, membantu Yin Tai naik. Mereka berempat menahan napas, menatap Xuan Yuanrou, mata mereka yang keruh menunjukkan tatapan galak. Pada saat yang sama, di hati keempatnya, tidak peduli dari mana Xuan Yuanrou berasal, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup di depan Lord Xiandi hari ini. Keyin memegang 8 pedang Kaisar Langit dan mengarahkannya ke Xuan Yuanrou di langit bersalju. Kaisar abadi ini dapat melihat bahwa kamu belum menyembunyikan kekuatanmu. Mari kita bicarakan. Siapa kamu, dan mengapa kamu mampu melewati tantangan? Xuan Yuanrou menutup telinga, mengangkat tangan gioknya, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan segera menatap Keyin dan berkata dengan dingin, kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu. Arogan. Mata Keyin Mei berkedip dengan cahaya dingin, dan dia mengucapkan setiap kata, kecepatanmu sedikit lebih rendah dari Kaisar Abadi. Kaisar Abadi dapat membunuhmu hari ini. Aku akui kecepatanku tidak secepat kamu, tapi tidak semudah itu jika kamu ingin membunuhku. Xuan Yuanrou berbicara seolah menghadapi musuh besar. Pada saat yang sama, Xuan Yuanrou sangat marah pada saat ini, saya benar-benar tidak beruntung. Siapa yang datang dari alam abadi 9 surga ke alam abadi 8 surga, yang menikam keranjang sebesar itu, dan sekarang, itu mempengaruhi saya. Jika saya bisa melarikan diri hari ini, saya akan menemukan orang ini. Diam-diam berpikir di sini, Xuan Yuanrou mengerutkan kening, dan berpikir dalam hati, apakah itu dia? Ketika Xuan Yuanrou bingung, bibir Keyin bergerak diam-diam, dan aura di tubuhnya tiba-tiba naik. Tiba-tiba, cakrawala dalam radius jutaan sen tidak bisa menahan napas dan runtuh satu demi satu. Merasakan nafas yang mengerikan, ekspresi Xuan Yuanrou sangat serius. Armor es langit mendalam. Di antara pikiran Xuan Yuanrou, udara dingin keluar dari tubuhnya yang halus, mengembun menjadi satu set baju besi berwarna darah di tubuhnya. Berdengung. Di tengah getaran hebat di kehampaan, tangan kanan Xuan Yuan yang lembut dan tanpa tulang berbalik,
dan pedang es berwarna darah keluar dari udara dari tangan kanannya. Dia tahu bahwa karena dia tidak bisa melarikan diri, hanya ada pertempuran tanpa akhir. Keyin menatap baju besi berwarna darah di tubuh Suan Yuanrou, dan segera, matanya tertuju pada pedang es berwarna darah di tangan Suan Yuanrou, dan matanya yang indah menunjukkan keterkejutan. Suan Yuanrou, jika aku tidak salah, kamu seharusnya menjadi Profound Sky Ice Armor, dan pedang di tanganmu adalah Profound Sky Ice Sword. Tidak heran tantangan lompatan katakmu sangat kuat. Ternyata kamu adalah ras spiritual dari alam Dewa Hongmeng. Setelah itu, Keyin mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, dikatakan bahwa murid dari Spirit Rache tidak biru, mengapa kamu biru? Aku mengerti, kamu dengan sengaja mengubah warna pupil matamu, sehingga orang lain tidak dapat mengetahui bahwa kamu adalah sisa dari Spirit Rache. Mendengar ini, murid Suan Yuanrou meledak dengan niat membunuh. Ya, saya adalah anggota dari Spirit Rache. Juga, apa yang terjadi? Mengapa kamu mengatakan bahwa aku adalah sisa dari ras roh? Setelah mendengarkannya, Keyin tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan suara alam penuh dengan ejekan, jadi kamu belum tahu. Selanjutnya kamu akan mati, Kaisar Abadi ini tidak keberatan membuang waktu, biarkan kamu mati untuk mengerti. Dulu, ketika Hongmeng Supreme jatuh, Si Yuan Supreme dan Chaos Supreme membagi alam Dewa Hongmeng secara merata. Kemudian, dua penguasa tertinggi mengeluarkan perintah untuk membunuh ras roh Anda. Dikatakan bahwa pada saat itu, ras roh Anda ditangkap dan dibunuh, apakah itu bersembunyi di air atau di tanah? Saya pikir ras roh telah dibantai sampai mati, tetapi saya tidak berharap Anda menjadi ikan yang licin. Mendengar ini, mata lembut Suan Yuan dipenuhi air mata, dia menggelengkan kepalanya tiba-tiba, menatap Keyin di langit bersalju. Kamu berbohong. Omong kosong. Ras roh kita tidak memiliki keluhan dan permusuhan dengan Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme. Bagaimana bisa keduanya membunuh orang tak berdosa tanpa pandang bulu? Berbohong. Omong kosong. Keyin mencibir, apakah perlu untuk Kaisar Abadi? Anda tidak ingin memikirkan alasan mengapa kepala suku roh Anda dibunuh oleh pedang Hongmeng Supreme di masa lalu. Hongmeng Supreme ingin mendominasi alam Dewa Hongmeng, dan kepala klan spiritual Anda juga ingin memerintah alam Dewa Hongmeng. Meskipun Hongmeng Supreme dibunuh oleh dua makhluk tertinggi, semua orang tahu bahwa suku roh Anda ambisius, mungkin suatu hari nanti. Berjuang untuk alam Dewa Hongmeng. Dua makhluk tertinggi secara alami akan memotong rumput dan akar dan membantai ras rohmu. Mendengar itu, air mata Suan Yuanrou menetes. Si Yuan Supreme, Chaos Supreme, jika apa yang dia katakan itu benar, aku Suan Yuanrou pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Tanpa menunggu kata-kata Suan Yuanrou, dia dipotong oleh penghinaan Keyin. Ayo, kamu akan mati di tangan Kaisar Abadi. Apakah kamu pikir masih ada kesempatan untuk menjadi dewa suatu hari nanti? Oke, aku sudah memberitahumu apa yang seharusnya dikatakan Kaisar Abadi, dan kamu bisa mati dengan tenang sekarang. Ketika Keyin mengatakan bahwa Yin Fu jatuh, memegang pedang Kaisar Delapan Surga, dia melakukan perjalanan melalui langit bersalju dengan momentum yang kuat, dan bertarung dengan sengit dengan Suan Yuanrou. Tusuk, tusuk. Tiba-tiba, serangkaian lampu pedang yang menakutkan mengamuk di Suekong, menghancurkan kotak langit. Pada saat ini, Tan Yun, yang melakukan perjalanan cepat di lautan awan, cemas, dan mata bintangnya penuh kekhawatiran. Dia khawatir Suan Yuanrou bukan lawan Keyin. Dia ingin segera muncul di luar istana duniawi, tetapi dengan kecepatannya, akan memakan waktu setengah jam untuk tiba. 2 menit kemudian, selama penerbangan, Tan Yun menemukan melalui pengetahuan perinya bahwa Suan Yuanrou, mengenakan Profound Sky Ice Armor dan memegang Profound Ice Sword, menggunakan hampir semua cara yang mungkin, tapi dia masih dipukuli dalam bahaya. Rower, kamu harus bertahan. Tan Yun sangat khawatir, tapi dia tidak mengirimkan suara Suan Yuanrou, kalau Keyin menyadari bahwa dia akan mendukung, dan memulai pembunuhan besar-besaran di Suan Yuanrou. Dalam sekejap mata, setelah beberapa saat, Tan Yun di pesawat ulang-alik menemukan bahwa Suan Yuanrou benar-benar tertekan karena kecepatannya sedikit lebih lambat daripada kecepatan Keyin. Setelah beberapa saat, di udara bersalju, Keyin berputar di udara, muncul di belakang Suan Yuanrou, dan dengan kasar memotong baju besi merah Suan Yuanrou. Sekarang, Profound Sky Ice Armor Suan Yuanrou ditutupi dengan bekas luka, dan cenderung pecah. Mata lembut Suan Yuan penuh dengan kepanikan.
Dia ingin menghindari potongan pedang, tapi dia tidak berdaya. Dia tahu bahwa jika dia tidak memiliki Sky Profound Ice Armor, dia pasti sudah terbunuh. Menusuk. Wow, ketika dikatakan bahwa sudah terlambat, maka itu cepat. Ketika Keyin menebas punggung Suan Yuanrou, Sky Profound Ice Armor terkoyak dan berserakan ke dalam kehampaan. Ketika pedang Keyin menghancurkan baju besi Suan Yuanrou, ujung pedang yang tajam, dengan aliran darah yang disemprotkan, berdiri tegak dari belakang leher Suan Yuanrou, memotong roknya, dan meninggalkannya di punggung Bingqing Yuji. Ada luka yang mengejutkan. Samar-samar terlihat bahwa luka punggung Suan Yuanrou Bing dan Yuji memperlihatkan tulang yang tebal dan tipis. Menghadapi rasa sakit yang hebat yang datang dari punggungnya, meskipun wajah Suan Yuanrou pucat seperti kertas dengan rasa sakit, dan dahinya ditutupi dengan butiran keringat, dia masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Pompa, tiup. Dengan Keyin memegang pedang Kaisar Delapan Langit, Li Ying tidak menentu dari kehampaan, dan mengayunkan ratusan pedang ke arah Suan Yuanrou. Ketika Suan Yuanrou menghindar dengan tergesa-gesa, lusinan pedang telah dipotong di seluruh lengan dan kakinya. Jika dia tidak menghindar tepat waktu, jika tidak, dia akan dipenggal. Suan Yuanrou yang memar sangat mengerikan sehingga orang tidak tahan untuk melihatnya secara langsung. Dia tampaknya telah menghabiskan semua kekuatannya. Ketika dia baru saja melarikan diri ke kehampaan 100.000 kaki jauhnya, di langit bersalju yang luas, Keyin keluar dari udara tipis di depan Suan Yuanrou. Kamu tidak bisa melarikan diri, mati. Keyin memegang pedang Kaisar Delapan Surga, mengubahnya menjadi seberkas cahaya, dan membunuh Suan Yuanrou. Tan Yun, yang hendak bergegas, meskipun khawatir tentang keselamatan Suan Yuanrou, dia telah menyaksikan pertempuran melalui kesadaran abadi, dan menemukan bahwa Suan Yuanrou belum menunjukkan kartu truf terakhirnya, Murid Roh. Tan Yun percaya bahwa Suan Yuanrou selanjutnya akan memamerkannya. Dalam pandangan Tan Yun, dengan kekuatan tingkat ketiga Suan Yuanrou saat ini di alam Kaisar Besar, menggunakan murid Dewa Ras Roh, dia akan terluka parah jika dia tidak mati. Oleh karena itu, dalam pandangan Tan Yun, Suan Yuanrou memiliki 90% harapan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Namun, adegan berikut mengejutkan Tan Yun dan membuat Tan Yun benar-benar menyadari kekuatan Keyin. Jika kamu ingin membunuhku, aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya. Suan Yuanrou berdiri di udara dan goyah, dan berbisik terengah-engah, murid dewa dari Ras Roh, murid dari langit yang mendalam telah menjadi ribuan anak panah, dan para dewa dihancurkan. Tiba-tiba, murid seperti Safir Suan Yuanrou menjadi sedalam kolam kuno, seolah-olah mereka bisa menelan semuanya. Segera setelah itu, aura mengerikan dan ganas menyembur dari pupilnya, menutupi Keyin yang terbunuh. Keyin mengerutkan kening, dan ketika dia waspada, tiba-tiba, serangkaian panah es mendalam langit biru dan merah keluar dari murid Suan Yuanrou, dan datang ke arahnya. Membunuh. Suan Yuanrou menjerit lemah. Segera, serangkaian panah murid Sky Profound memancarkan napas dingin, dari langit bersalju, berubah menjadi semburan, menembus kehampaan, dan menelan Keyin. Merasakan aura yang memancar dari masing-masing anak panah Sky Profound pupil, ekspresi Keyin sungguh-sungguh, tetapi matanya yang indah penuh dengan semangat juang. Sepertinya kekuatannya bagus, tapi aku ingin membunuh Kaisar Abadi ini, itu banyak, lebih buruk. Seni pedang kekacauan Taïqing. Kekacauan tidak terlihat, terlalu murni dan tidak bertuhan, dan niat membunuh terlihat. Membunuh. Bibir Keyin Zu terbuka ringan. Segera, sosoknya yang luar biasa bergerak dalam lintasan misterius dari langit bersalju, pergelangan tangannya berputar, dan balok pedang kacau yang panjangnya ribuan kaki tiba-tiba dilepaskan ke arah semburan langit. Hitomi Arrow terpotong. Suan Yuanrou melihat cahaya pedang yang kacau, matanya yang indah menunjukkan keputusasaan yang dalam, 8 surga Kaisar Abadi, yang adalah Cao Tian Tianzun. Suan Yuanrou, kamu memiliki penglihatan, dan kamu benar-benar dapat mengenali asal-usul latihanku. Keyin berkata dengan aura, Kaisar Abadi ini adalah murid ke-9 dari Chaos Tianzun. Kekacauan tertinggi adalah penguasa Kaisar Abadi ini. Suan Yuanrou, suatu kehormatan bagimu untuk mati di tangan Kaisar Abadi. Begitu Keyin mengatakan suara itu jatuh, lusinan lampu pedang kekacauan telah meledak ke dalam semburan panah murid mendalam langit. Boom, boom. Seiring dengan suara keras yang memekakkan telinga, panah murid Sky Profound hancur berantakan oleh cahaya pedang kekacauan. Setelah semua panah Suantong hancur hari itu, 3 lampu pedang kekacauan tetap ada, dan mereka mendekati Suan Yuanrou,
yang terluka parah. Ledakan. Wow, Suan Yuanrou memegang pedang untuk memblokir, dan suara keras mengamuk di Suekong. Setelah pedang Xuanbing di tangannya hancur setiap inci, cahaya pedang kekacauan pertama menelan ke arah Suan Yuanrou. Aku tidak berdamai, aku tidak berdamai. Suan Yuanrou membuat suara yang menyakitkan, saya tidak membunuh Tan Yun untuk membalas dendam, saya tidak didamaikan untuk mati. Pada saat ini, gambar Tan Yun muncul di benak Suan Yuanrou, memikirkan pria yang membuatnya cinta dan benci, dia menangis putus asa. Apakah itu seni pedang Chaos Tai King, yang lebih kuat dari panah mata mendalam langit? Tidak, tidak terlalu. Jika Suan Yuanrou juga merupakan tingkat ke-12 dari alam kaisar besar, Suan Yuanrou dapat menghancurkan cahaya pedang kekacauan dengan menggunakan panah mata mendalam langit. Sangat disayangkan bahwa Suan Yuanrou hanya peringkat ketiga dari alam kaisar agung, yang jauh lebih lemah dari Keyin. Mengusir. Selama pikiran Suan Yuanrou, kuil ruang waktu biji master di telinganya terbang keluar, dan dia berteriak, "Paman, Linger, Chang Feng, lari. Larilah sejauh mungkin. Maaf, aku yang menyakitimu." Di kuil waktu dan ruang biji master, Suan Yuan Haokong, Suan Yuan Linger, dan Suan Yuan Chang Feng sudah menangis. Chu Xiaoshu di samping, air mata memenuhi matanya. Saudari, Suan Yuan Linger terus-menerus kesakitan, Suan Yuan Haokong menangis dengan keras, dan saat mengemudikan kuil temporal biji master, dia terbang menuju Laut Timur. Tanpa perintah Keyin, pada saat ini, kedua lelaki tua itu kecuali Yin Tai dan Kebijian yang terluka, terbang melintasi langit bersalju dengan kecepatan tinggi, mengejar kuil temporal biji master. Ah! Suan Yuanrou di langit bersalju, melihat cahaya pedang keos pertama yang menelannya, mengeluarkan suara yang mengandung kebencian, kemarahan, dan kesedihan, "Tan Yun. Aku membencimu. Aku membencimu." Ledakan. Cahaya pedang kacau pertama belum menelan Suan Yuanrou, dan aura yang terpancar darinya telah membuat Suan Yuanrou yang terluka parah pingsan. Segera, cahaya pedang kacau pertama menelan Suan Yuanrou, dan Suan Yuan melunak menjadi awan kabut darah. Setelah ini, dua lampu pedang kacau yang tersisa juga menghilang. Ketika Keyin tampak menghina, ada raungan kemarahan yang tak ada habisnya di langit, "8 surga kaisar abadi, kamu akan mengingatku, aku akan segera membunuhmu." Keyin mengikuti reputasinya, dan dia melihat pemandangan yang luar biasa di saat berikutnya. Di hadapannya, dia melihat raksasa setinggi 4.000 meter tiba-tiba muncul di langit bersalju tempat Suan Yuanrou meninggal, menangis dengan suara serak, "Rower, aku akan menyelamatkanmu." Suara Tan Yun keras dan bergema di langit. Pada saat ini, Suan Yuan Haokong, yang mengendarai kuil ruang waktu master dan melarikan diri untuk hidupnya, dikejutkan oleh Suan Yuan Linger dan Chang Feng. Itu suara bos. Pada saat ini, Chu Xiaoxia sangat bersemangat untuk menangis. Ya, itu suara bos. Bos ada di sini. Chu Xiaoxia, Suan Yuan Haokong dan yang lainnya melepaskan pengetahuan abadi mereka dan menemukan bahwa Tan Yun, yang tingginya 4.000 kaki, muncul di langit bersalju tempat Suan Yuanrou meninggal. Pada saat ini, di pupil raksasa Tan Yun, air mata besar terus menetes, dan hatinya meraung, "Waktu kembali. Beri aku pembalikan." Detik berikutnya, waktu di ruang 10.000 meter persegi mulai terbalik, dan mayat Suan Yuanrou yang tersebar berkumpul kembali seolah-olah adegan itu mundur, kembali padanya sebelumnya, terluka parah dan tidak sadarkan diri. Tetapi pada saat ini, Keyin, yang berada 1.000 kaki jauhnya, memiliki pandangan terkejut yang menemukan bahwa 3 lampu pedang kekacauan yang semula menghilang telah muncul lagi. Ini, mungkinkah, waktu kembali ke transmisi? Hati Keyin memicu gelombang yang mengerikan. Anda tahu, kekuatan supernatural untuk memutar kembali waktu bahkan tidak dapat digunakan oleh Master Chaos Tianzun-nya. "Rower, jangan takut, aku akan melindungimu." Saat Tan Yun mengulurkan lengan kirinya, membuka tangannya yang besar, dan memegang Suan Yuanrou di telapak tangannya, cahaya pedang kacau pertama tiba-tiba mengenai Tan Yun di bahu kanannya. Pompa, darah agung menodai Suekong, dan seluruh lengan kanan Tan Yun terputus secara tiba-tiba. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun menggertakkan giginya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, melakukan tendangan voli berbahaya dan berbahaya untuk menghindari 2 lampu pedang kacau yang mengikuti, dan kemudian ingin melarikan diri. Tan Yun sangat jelas bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia sama sekali bukan lawan Keyin. Pada saat yang sama, hati Tan Yun dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya.
Kemarahan ini bukan hanya karena Suan Yuanrou dibunuh oleh Keyin sekali. Di antaranya adalah kebencian terhadap Keyin, guru Keyin, dan guru Keyin. Karena Tianzun Lingxia, yang mengkhianatinya di masa lalu, menikah dengan Tianzun Chaos, yang merupakan ibu dari Keyin. Pada saat ini, melihat Tan Yun ingin melarikan diri, bagaimana mungkin Keyin setuju? Hari ini kamu harus menjaga hidupmu. Ketika suara acuh tak acuh Keyin terdengar, dia mengejar Tan Yun, tidak lebih lambat dari kecepatan Tan Yun yang dengannya dia bisa melakukan langkah megahnya. Begitu Tan Yun disalib, konsekuensinya pasti akan lebih buruk. Persetan dengan ibumu. Tan Yun tidak tahu bagaimana berkata dengan tegas, Keyin, kamu akan ingat bahwa aku akan segera kembali. Oh, ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu, istana rahasia telah digeledah olehku selama 8 hari, dan saudara perempuanmu Lu Bingyan telah dibantai olehku. Ada juga wanita berpakaian hitam bernama Xiao Qian yang juga dihancurkan olehku. Keyin tercengang sejenak, dan kemudian berkata, jika Anda ingin menggunakan kebohongan semacam ini untuk mengganggu pikiran saya dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri untuk hidup saya, Anda akan sangat salah. Tidak masalah jika kamu tidak percaya, aku bisa membuatmu percaya. Tan Yun jatuh ke cincin peri di jari tangan kanan Void saat dia berbicara, dan sebuah token terbang keluar. Token ini adalah token psikis Xiao Qian selama hidupnya. Melihat tanda psikis, Keyin gemetar karena marah, dan suara kesedihan menembus langit bersalju. Tan Yun, kamu berani membunuh saudara perempuanku? Kaisar abadi bersumpah kamu harus mati. Keyin Fei sangat marah. Anda tahu, Lu Bingyan tumbuh bersamanya. Dengan penuh amarah, Keyin terus mengejar Tan Yun. Selama penerbangan Tan Yun, cincin perinya tertelan ke telinganya, dan segera, Kesuan Yuan Haokong, yang melarikan diri dari kuil ruang waktu Master dalam kehampaan, berkata, terbang ke arahku, kendalikan kuil untuk memasukiku. Di telinga, Suan Yuan Haokong mendengar kata-kata itu dan mendorong kuil untuk melewati dua orang tua yang mengejarnya. Dia menembak ke arah Tan Yun, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menembus telinga Tan Yun. Pada saat ini, dua tetua dari peringkat ke-12 dari alam kaisar besar juga datang dengan kasar ke arah Tan Yun. Kalian berdua akan memblokirnya untuk sementara waktu, dan kaisar akan segera datang. Suara Keyin yang tidak perlu dipertanyakan lagi terdengar dari benak kedua lelaki tua itu. Tuan Xiandi, jangan khawatir, bawahannya akan menghentikannya. Dalam transmisi suara kedua tetua, salah satu dari mereka melonjak keluar dari kekuatan Kaisar Agung Emas, Kayu, dan Air, dia membunuh Tan Yun. Jin Yuan Dao Jue, Golden Gun Cave Sky. Kayu Teng Jue, Tengku Kungsian. Jue mendalam dari surga air beku. Ketika suara lelaki tua itu terdengar, tiba-tiba, hantu tombak emas yang panjangnya 10 kaki di kehampaan menembus kehampaan dan menembak ke arah Tan Yun yang mendekat. Pada saat yang sama, untaian tanaman merambat hijau zamrud seperti naga berkeliaran dari langit bersalju, berkelok-kelok menuju Tan Yun. Di langit bersalju, ombak beriak dengan radius 1 juta kaki, menelan ke arah Tan Yun. Setelah Keyin mengejarnya, Tan Yun tidak berani mengorbankan Excalibur Hongmeng, juga tidak berani mengorbankan 11 Hongmeng Excalibur, seperti Jinni dan Musin. Kalau tidak, Keyin pasti akan menebak identitasnya. Bahkan jika Anda tidak dapat menebaknya, Anda akan tahu bahwa dia terkait dengan Hongmeng Supreme. Oleh karena itu, Tan Yun menggunakan tangan kosongnya untuk melakukan langkah Dewa Hongmeng, berubah menjadi busur besar dari kehampaan, dan melewati pistol emas raksasa. Tetapi ketika dia menghindari tombak raksasa, Keyin, yang mengejarnya, lebih dekat dengan Tan Yun. Mengusir. Pada saat ini, hamparan panjang tanaman merambat aquamarin menjerat Tan Yun seperti kilat. Berikan pada Lao Su. Cak bang bang bang. Mengikuti teriakan keras Tan Yun, tubuh seperti gunung itu tiba-tiba bergetar, menghancurkan semua tanaman merambat. Pada saat ini, kekuatan Kaisar Air yang agung dengan radius 1 juta kaki menelan Tan Yun dan berubah menjadi gletser besar yang tergantung di atas padang rumput. Melihat Tan Yun terperangkap di gletser, lelaki tua itu, memegang pedang panjang, mengebor ke dalam gletser dengan kecepatan tinggi, melewati gletser dengan kecepatan tinggi, dan membunuh Tan Yun. Teknik gila guntur perak. Orang tua lain melayang di atas voli gletser, dan saat dia bergumam pada dirinya sendiri, tepat di atas kepalanya, guntur perak menggelegar melayang seperti naga perak, siap menyerang Tan Yun kapan saja. Pergi ke neraka. Pada saat ini,
Seringai di wajah lelaki tua yang bepergian melalui gletser membeku sangat cepat, dan kemudian dia mengeluarkan teriakan yang menusuk hati, "Oh, tidak!" Ledakan. Wow, tapi Tan Yun terkejut, gletser dengan radius 1 juta kaki terkoyak, dan tubuh seperti gunung Tan Yun meledakkan lelaki tua itu dengan tiba-tiba. Orang tua itu berubah menjadi awan darah, tanpa tulang yang tersisa, dan jiwanya berserakan dan mati. Membunuh. Pada saat ini, lelaki tua lain di langit bersalju, ketika suara tua itu terdengar, gelombang guntur perak di atas kepalanya, seolah-olah naga perak, meledak di punggung Tan Yun satu demi satu. Boom, boom. Tiba-tiba, kulit punggung Tan Yun pecah berkeping-keping, memperlihatkan bagian tulang putih, dan punggungnya yang berkulit daging dipenuhi asap terbakar. Wow, dengan suara, Tan Yun menyemburkan darah, pupil matanya yang besar dipenuhi sinar yang haus darah, dan dia mengucapkan setiap kata, "Aku ingin kamu mati." Tan Yun menginjak kehampaan, dan kehampaan itu tiba-tiba runtuh. Tubuh seperti gunung melonjak ke langit dan melakukan tendangan voli ke arah belakang sebelum muncul di atas kepala lelaki tua itu. Kaki raksasa di langit menendang lelaki tua itu dengan keras. "Tuan Xiandi, tolong!" Ledakan. Panggilan orang tua untuk meminta bantuan tiba-tiba berhenti, dan dia dihancurkan sampai mati di kaki Tan Yun. Meskipun Tan Yun membunuh keduanya dalam waktu yang sangat singkat, itu juga memberi Keyin kesempatan untuk mengejar Tan Yun. Wow, Keyin, yang memegang pedang Kaisar Langit 8, memiliki niat membunuh di matanya, muncul di atas lengan kiri Tan Yun, wajahnya memerah di khatulistiwa. "Tan Yun, kamu bunuh saudara perempuanku, bunuh bawahanku, hari ini abadi ini, ingin kau mati." Keyin menukik ke bawah, begitu cepat sehingga Tan Yun tidak bisa mengelak. "Aku tidak bisa menahannya, Keyin, hari ini kamu ditakdirkan untuk kecewa." Tan Yun bergumam seperti guntur. Pada saat kritis ini, dia berkata dalam hati, "Sangkar luar angkasa." Betul sekali. Ini adalah kekuatan supernatural terbesar kedua di tubuh Tyrant Hongmeng. Berdengung. Tiba-tiba, kekosongan 100.000 meter persegi di sekitar Tan Yun berdengung dan menggigil, dan kemudian runtuh satu demi satu. Sungguh kekuatan pengikat yang kuat. Keyin tercengang. Dia merasakan kekuatan luar angkasa yang sangat kuat dan tak terlihat ke segala arah, menindas dirinya sendiri. Dia ingin melepaskan diri dari pengekangan ini, tetapi yang membuatnya takut adalah kecepatan terbangnya turun beberapa kali di tengah pengekangan yang tak terlihat. Pada saat ini, Tan Yun tidak terbang mundur untuk melawan, karena dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membunuh Keyin 10%. Jika dia gagal melawan, pada saat itu, Ruer, Su Bing dan yang lainnya juga akan dibunuh oleh Keyin. Oleh karena itu, Tan Yun terus melakukan langkah luar biasa, melarikan diri ke kejauhan, dan menghilang ke langit salju yang luas dalam sekejap. Pada saat ini, Keyin merasa bahwa kekuatan penahan ruang menghilang. Setelah mendapatkan kembali kebebasannya, dia buru-buru melepaskan kesadaran peri, yang menyelimuti kekosongan 4,8 miliar sen, dan menemukan bahwa gunung dan lautan melebihi 100.000 sen di timur seperti Tan Yun. Dia membawa ombak besar dan terjun ke kedalaman, air biru. Di antara, Keyin melihat kembali ke Bijian dan Yin Tai yang terluka, dan memerintahkan, "Bijian, Anda segera pergi ke 6 kota abadi besar, dan biarkan 6 penguasa kota besar datang ke kota abadi 8 surga dalam siaga." Bawahan patuh. Kebijian menahan rasa sakit, berubah menjadi aliran cahaya, dan melesat ke lautan awan. Keyin memerintahkan lagi, "Yin Tai, Anda segera pergi ke monumen alam 8 surga, dan pergi ke alam 7 surga. Tolong Kaisar Abadi Kitian, datanglah ke alam 8 surga untuk mendapatkan dukungan." Yin Tai bertanya, "Tuan Kaisar Abadi, mengapa bawahan Anda juga tidak pergi ke dunia abadi 6 hari, 5 hari, 4 hari, 3 hari, 2 hari, 1 hari abadi, silakan datang ke sini." Bawahan berpikir, "Kamu pasti akan memberimu wajahmu." Mendengar ini, Keyin menggelengkan kepalanya, "Di antara Kaisar Abadi yang agung ini, hanya Kaisar Abadi 7 hari yang memiliki kekuatan kedua setelah saya, dan Kaisar Abadi lainnya tidak berguna jika mereka datang. Selain itu, Kaisar Abadi tidak ingin membiarkan masalah ini, sehingga semua orang di dunia abadi tahu. Ingat, masalah ini adalah aib kita." Bawahan mematuhi perintah, dan mereka akan mengundang Kaisar Abadi 7 surga. Yin Tai berkata dengan hormat. Keyin berkata, "Kamu sebaiknya memasuki istana duniawi untuk memulihkan lukamu sebelum kamu pergi." "Oke, aku akan mengejar Suan Yuanrou dan yang lainnya."
Setelah itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya, terbang keluar dari padang rumput, dan menyelam ke lautan luas, masih terkunci di Tan Yun dengan pengetahuan peri, dan mengejar Tan Yun. Pada saat ini, jauh di dalam pikiran Tan Yun, kekhawatiran istrinya, Xu Xiaoxia, dan Xuan Yuan Hao Kong terdengar. Setelah Tan Yun memberi pesan kepada semua orang agar semua orang tidak perlu khawatir, dia berusaha sekuat tenaga untuk melintasi laut secepat mungkin. Karena Tan Yun memiliki kekuatan kaisar air, kecepatan antar jemputnya setelah memasuki laut tidak lebih lambat dari Keyin. Pencuri, kamu tidak bisa melarikan diri. Keyin menyampaikan kepada Tan Yun seperti ini, tetapi sebenarnya, dia tidak yakin untuk menangkap Tan Yun. Dia cukup takut dengan kandang luar angkasa Tan Yun. Ke Xiao Niu, ayo, kamu terus mengejar. Tan Yun berkata, di dasar laut, kecepatanmu secepat aku. Ketika kamu mengejar Lao Su akan menyerangmu lagi dan menanggalkan pakaianmu. Hargai tubuhmu, tak tahu malu. Sebelum kata-kata Keyin jatuh, dia menemukan melalui kesadaran abadi bahwa Tan Yun, yang tingginya 4.000 kaki, tiba-tiba menyusut dan menjadi orang normal. Setelah tubuh Qi Guo memeluk Xuan Yuanrou, dia melarikan diri ke laut. 8 surga kaisar abadi, mengapa kamu begitu bernafsu? Mengintip ke dalam tubuhku. Tan Yun berkata pada Keyin dengan nada serius. Kau bajingan. Keyin Chuan berkata dengan marah, tanpa sadar melepaskan mata yang mengintip. Tidak baik, aku sudah dalam perhitungan. Keyin bereaksi, dan ketika dia melepaskan kesadaran abadi, di mana Tan Yun di laut. Sial, Keyin sangat marah, melepaskan kesadaran perinya, dan mengamati laut dengan hati-hati. Di hadapannya, hanya ada binatang skuas besar, yang sepertinya menghilang tanpa jejak setelah ketakutan. Keyin marah karena marah, dia tidak menyangka bahwa dia akan kehilangan dia. Aku sangat marah, aku sangat marah. Keyin Xiang mengepalkan tinjunya, Xianzi mengamati laut lagi dan lagi, tetapi masih tidak ada jejak Tan Yun. Setelah waktu yang lama, Keyin sepertinya memikirkan sesuatu, dan ada rasa pencerahan di matanya yang indah. Tan Yun pasti telah bersembunyi sebelumnya, dan tubuh peri air telah melarikan diri. Iya, itu pasti jadi. Segera, Keyin menutup matanya dan melepaskan kesadaran abadi secara ekstrim. Kesadaran abadi membentang ke arah laut dalam bentuk payung seharga jutaan sen, dan kemudian, tanpa ragu, suara itu menyebar ke kedalaman pikiran setiap binatang peri. Saya adalah Kaisar Abadi 8 Surga, sekarang semua peri, binatang mematuhi perintah, berhenti berenang, dan bersiaplah. Xuan Yuanrou, serta para pencuri, Kaisar Abadi ini tahu bahwa kamu bersembunyi di salah satu binatang peri sebelum kamu melarikan diri. Kamu tidak dapat melarikan diri. Saat suara Keyin jatuh, segera, ribuan binatang peri tergantung di laut dalam diam. Katakanlah, siapa di antara kalian yang pernah melihat seorang pria yang kehilangan lengannya memegang seorang wanita? Keyin berkata tanpa ragu, bicaralah. Kaisar abadi ini membiarkan Anda tidak mati, jika tidak, Anda semua harus mati. Pada saat ini, semua binatang peri di laut merespons satu demi satu, tidak pernah melihatnya. Aneh, di mana mereka bersembunyi? Keyin mengerutkan kening, lalu melepaskan kesadaran peri secara ekstrim, menutupi laut. Pada saat ini, Tan Yun yang terluka bersembunyi di batang pohon raksasa di bawah laut. Dia merenung dan menahan napas. Setelah berpikir, dia mengirim Xuan Yuanrou, yang dalam keadaan koma di lengannya, ke kuil ruang waktu Master, dan mengirim pesan ke Xuan Yuan Hao Kong dan yang lainnya, jangan keluar, Kaisar Abadi 8 Surga telah belum pergi. Pada saat ini, Tan Yun dengan hati-hati melepaskan pengetahuan peri, menutupi Keyin. Karena jiwa Kaisar Tan Yun lebih kuat dari Kaisar Keyin, Keyin tidak menyadari bahwa Tan Yun sedang mengintipnya. Dalam 1 jam berikutnya, Keyin menghela nafas dan terbang keluar dari laut, berbalik menuju kota abadi 8 surga. Ada 3 alasan kepergiannya. Pertama, dia khawatir Tan Yun akan memindahkan harimau itu dari gunung dan menyerang kota abadi 8 surga. Kedua, dia tahu bahwa bahkan jika dia benar-benar menemukan Tan Yun, dia mungkin tidak dapat mengejar ketinggalan di laut. Ketiga, dan yang paling penting, dia cukup cemburu, kandang luar angkasa Tan Yun takut disergap. Setelah memastikan bahwa Keyin telah pergi, Tan Yunru merasa lega, dan segera mengenakan jubah ungu, dan mengorbankan menara waktu dan ruang biji sesawi di telinganya. Menara waktu dan ruang berubah menjadi setinggi 1 kaki dan jatuh ke bagasi.
Setelah Tan Yun memasuki lantai 9 menara, Suan Yuanrou terluka parah dan tidak sadarkan diri, terbaring di sofa. Suan Yuan Haokong, Linger, Chang Feng, dan Cuci ditemani di depan sofa. Berdengung. Di tengah kehampaan yang bergetar, Sen Subing, Tante Xianer dan yang lainnya keluar dari aula untuk mengunjungi Suan Yuanrou. Sebelumnya, Ouyang Qianqian, yang berada di menara Ling Qiao, melihat Tan Yun menyelamatkan Suan Yuanrou di matanya. Dia bisa melihat bahwa Tan Yun sangat mencintai wanita ini, jadi dia bertanya pada Sen Subing, Tan Yun dan Suan Yuanrou. Sesuatu. Sen Subing memberitahu Ouyang Qianqian semua cinta dan kebencian antara Tan Yun dan Suan Yuanrou. Ouyang Qianqian memukul hatinya, bersimpati dengan Tan Yun dan Suan Yuanrou, mantan kekasih, dan musuh sekarang. Bos, Chu Xiaosai menatap Tan Yun, air mata kegembiraan mengalir di matanya, apakah kamu terluka parah? Tidak apa-apa, itu tidak menghalangi. Tan Yun melangkah maju dan menepuk bahu Chu Xiaoshu, iya, saya belum melihat Anda selama bertahun-tahun, Anda sudah berada di tingkat kaisar ke-12. Pada saat ini, Suan Yuan Changfeng melangkah maju, memeluk Tan Yun dengan erat, dan berkata dengan penuh syukur, kakak yang baik. Dalam hati Suan Yuan Changfeng, Tan Yun selalu dianggap sebagai saudaranya, dan Tan Yun juga sama. Kemudian, Suan Yuan Changfeng berkata, kamu menemani saudara perempuanku dulu. Kemudian, ketika kamu datang ke aula lantai 8, aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Setelah itu, Suan Yuan Changfeng memberi isyarat kepada Suan Yuan Linger, Chu Xiaoxia, dan Suan Yuan Haokong untuk pergi. Namun, Sen Subing dan yang lainnya meninggalkan aula 9 lantai dengan hati dan datang ke aula lantai pertama. Sekarang, hanya Tan Yun dan Suan Yuanrou yang tersisa di ruangan itu. Tan Yun yang terluka datang ke sofa dengan lembut, mengulurkan tangan kirinya, dengan lembut membelai pipi pucat Suan Yuanrou, dan berkata pada dirinya sendiri. Rower, aku sangat merindukan pedang itu di masa lalu. Aku tidak pernah ingin membunuhmu. Kenapa kamu tidak percaya? Juga, ayahmu, Su Bing bilang dia belum mati, kenapa kamu tidak percaya padaku? Aku mencintaimu, sangat mencintai. Dengan itu, Tan Yun menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium dahi Suan Yuanrou. Setelah itu, Tan Yun meninggalkan aula 9 lantai, datang ke lantai 8, dan muncul di depan Suan Yuan Changfeng. Saudara Tan Xian, lihat lagi, saya sangat bersemangat untuk saudara saya. Suan Yuan Changfeng melangkah maju dan memeluk Tan Yun. Saya juga, Tan Yun berkata sambil tersenyum, bagaimana Anda meninggalkan tanah terlantar? Dan kesempatan apa yang Anda temui, dan dunia telah meningkat begitu cepat. Suan Yuan Changfeng berkata dengan jujur, setelah Anda meninggalkan tanah kosong tahun itu, 4 tahun kemudian, saudara perempuan saya menerobos penghalang tanah kosong dan membawa kami pergi dari tanah kosong. Kemudian, setelah beberapa tikungan dan belokan, saudara perempuan saya membawa kami ke berbagai tempat berbahaya di alam abadi 9 surga Hongmeng untuk mendapatkan sumber daya budidaya. Pada saat yang sama, saudara perempuan saya memurnikan pil kaisar dan memberikannya kepada kami. Wilayah kami meningkat begitu dengan cepat. Petik 2. Kakak Tan, bagaimana denganmu? Bagaimana kamu meningkat? Setelah itu, Tan Yun memberitahu Suan Yuan Changfeng tentang hal-hal yang telah dia alami selama bertahun-tahun, termasuk penjarahan Jiutian Secret Mansion dan pertumpahan darah di Jiutian Immortal Mansion. Ternyata kamu benar-benar melakukannya. Suan Yuan Changfeng berkata, pada awalnya, saudara perempuan saya membawa kami dan ingin memecat rumah rahasia 9 surga. Ketika dia tidak pernah ingin pergi, Xian Kuan dipecat oleh Anda. Kemudian, kakakku menebak itu kamu. Kakakku ingin meningkatkan kekuatannya untuk membunuhmu. Ini membawa kami untuk mencapai alam abadi 8 surga. Dia ingin memecat istana rahasia 8 surga. Pengepungan Kaisar Tianxian dan yang lainnya. Suan Yuan Changfeng tersenyum, mengulurkan tinjunya, dan meninju dada Tan Yun, saya pikir, kali ini saya di depan Anda, itu saja, karena Anda membunuh Tuan Muda dari alam abadi 8 surga, dan itu juga menyakitkan kami. Begitu kami tiba di alam 8 surga, kami hampir mati. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Setelah waktu yang lama, Tan Yun membuang senyumnya dan menghela nafas, bagaimana kabar Rower selama ini? Suan Yuan Changfeng tahu apa yang ingin ditanyakan Tan Yun, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kakakku sangat keras kepala.
Dia telah berusaha meningkatkan kekuatannya untuk membunuhmu selama ini. Aku dapat melihat bahwa dia benar-benar ingin membunuhmu. Tapi, aku juga bisa melihat bahwa kakakku masih memilikimu di dalam hatinya. Dia sering meneteskan air mata sendiri, dan bisa membuat orang seperti dia sedih, dan hanya ada kamu di dunia ini. Oh, Suanyuan Changfeng menghela nafas, Saudara Tan Xian, saya benar-benar memperlakukan Anda sebagai saudara. Adapun Anda dan saudara perempuan saya, siapa yang benar dan salah di masa lalu? Saya tidak ingin bertanya, saya benar-benar ingin melihatnya. Suatu hari nanti kamu akan dapat bersatu kembali, meskipun aku tahu itu sangat sulit. Tan Yun mengangguk, wajahnya yang tampan penuh dengan kesedihan. Saudara Changfeng, saya mengerti apa yang Anda katakan. Apakah kamu pikir aku harus tinggal sekarang dan berbicara dengannya ketika Ruer bangun, atau? Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, dia terganggu oleh kata-kata Suanyuan Changfeng. Tan Xian, aku mencarimu hari ini hanya untuk masalah ini. Kakakku sangat membencimu. Aku mengerti temperamennya. Jika dia tahu bahwa orang yang paling dia benci menyelamatkannya, itu pasti hal yang menyakitkan baginya. Saya pikir Anda harus pergi, jangan membobol visi saudara perempuan saya untuk saat ini. Saya tidak ingin melihat Anda, cinta dan benci berkumpul bersama. Mendengar ini, Tan Yun terdiam, dan setelah waktu yang lama dia berkata, apa yang kamu katakan masuk akal. Saudara Tan Xian, Suanyuan Changfeng berkata dengan sungguh-sungguh, sebenarnya, saya pikir Anda dan saudara perempuan saya sangat mungkin untuk bersatu kembali, tetapi kita membutuhkan kesempatan. Kesempatan apa? Mata Tan Yun berbinar. Kesempatan ini adalah patriark tua. Dari klan roh ayah kakak perempuanku sebelumnya, yaitu mantan mentormu. Suanyuan Changfeng berkata, dalam hati saudara perempuanku, dia lebih membencimu karena kamu membunuh ayahnya. Dan Su Bing juga bersikeras bahwa ayahnya tidak mati. Hanya ketika Anda tiba di alam Dewa Hongmeng di masa depan, Anda akan menemukan ayahnya, dan kemudian Anda akan menghadapi kesaksian untuk menyelesaikan kesalahpahaman antara Anda dan saudara perempuan saya. Saya ingat Anda mengatakan bahwa ayahnya mengambil Anda sebagai murid dengan motif tersembunyi dan tujuan lain, tetapi saudara perempuan saya berpikir Anda tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu berterima kasih. Kuncinya adalah menemukan ayahnya. Semua kesalahpahaman bisa diselesaikan. Juga, maksudku bukan kamu, bagaimana kamu bisa melarikan diri pada malam pernikahan dengan saudara perempuanku? Mendengar ini, Tan Yun menghela nafas lega, melarikan diri. Apakah Anda pikir saya bersedia? Pada saat itu, jika saya tidak melarikan diri, saya pasti akan mati. Tan Yunjian mengerutkan kening dan berkata, Saudara Changfeng, saya memiliki sudut pandang yang sedikit berbeda dari Anda. Saya pikir apa yang membuat hati Rower dingin adalah pedang yang saya lewatkan saat itu. Saya terluka parah pada saat itu. Setelah saya membunuhnya secara tidak sengaja, saya ingin membalikkan waktu, tetapi jiwanya yang tersisa mengira saya akan membunuhnya, tetapi melarikan diri. Kemudian saya melakukan pembalikan waktu, tetapi itu tidak membantu. Mendengar ini, Suanyuan Changfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Tan Xian salah. Adikku sangat mencintaimu. Aku percaya bahwa di dalam hatinya, satu-satunya penghalang yang tidak bisa dilewati adalah percaya bahwa kamu adalah pembunuh ayahmu, bukan orang yang membunuhnya saat itu. Satu pedang. Betulkah? Tan Yun bingung. Suanyuan Changfeng merendahkan suaranya dan berkata, Saudara Tan Xian, saya memiliki dua hal lagi untuk diberitahukan kepada Anda. Saya berkata, Anda tidak boleh bertanya kepada saudara perempuan saya. Jika tidak, jika dia tahu bahwa saya telah memberitahu Anda, dia pasti akan membenci saya sampai mati. Petik 2. Kau bilang, aku tidak boleh memberitahunya. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Suanyuan Changfeng berbisik, pertama, saudara perempuanku berkata, ketika kamu dulu Hongmeng Supreme, itu bukan kehidupan pertamamu, kamu harus menjadi reinkarnasi. Mendengar ini, Tan Yun terkejut. Berita ini benar-benar tidak terduga dan membingungkan baginya, mengapa dia mengatakan itu. Apa yang dia tahu? Suanyuan Changfeng berkata, saya mendengar saudara perempuan saya mengatakan bahwa ayahnya menggunakan ramalan besar dan teknik reinkarnasi besar untuk melihat identitas Anda. Akibatnya, dua teknik rahasia besar dari spirit Ratchet tidak berpengaruh padamu. Dikatakan bahwa ada kekuatan 5 elemen misterius dan sangat besar yang melindungimu dan mencegahmu diintip oleh siapapun. Jadi, saya menduga bahwa Anda adalah seorang manusia di masa lalu,
dan bahwa Anda bukan makhluk di alam semesta ini. Saudara Tan Xian, siapa kamu? Apakah kamu tidak punya kesan? Oh, ngomong-ngomong, ayahnya juga mengatakan bahwa kamu adalah kekasih alam semesta, tetapi kamu adalah bintang jahat. Tidak ada yang akan berakhir baik denganmu. Mendengar ini, Tan Yun berkata pada dirinya sendiri, sebelum saya lahir, saya memiliki kemampuan untuk menguasai mantra apapun tanpa guru. Saya pikir saya adalah alternatif. Sekarang sepertinya saya benar-benar tidak tahu siapa saya, lagi. Siapa aku? Dari mana aku berasal? Mata bingung Tan Yun berangsur-angsur menunjukkan pandangan yang bijaksana, sepertinya hanya suatu hari, ketika saya berdiri di puncak surga dan 10.000 alam, bolehkah saya mengetahui masa lalu saya? Tidak ada gunanya berpikir lebih banyak sekarang, dan kamu hanya akan menemukan masalah. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun bertanya, bagaimana dengan hal kedua? Suanyuan Changfeng sepertinya memikirkan sesuatu, hidungnya masam, dan air mata berkedip di matanya. Ada apa denganmu begitu baik? Tan Yun bingung. Namun, kata-kata Suanyuan Changfeng selanjutnya membuat Tan Yun merasa seperti pisau. Suanyuan Changfeng berkata, kamu juga tahu bahwa saudara perempuanku tidak terlalu memperhatikanku karena persahabatanku denganmu. Suatu hari, ketika saya pergi mencari saudara perempuan saya, dia kebetulan sedang mengobrol dengan saudara perempuan kedua, dan saya mendengar, sebenarnya, di masa lalu, dia bisa menghindari pedang yang Anda gunakan untuk membunuhnya. Alasan mengapa dia tidak bersembunyi adalah bahwa meskipun kamu abadi di masa lalu, dia masih memiliki perasaan untukmu. Dia pikir kamu tidak akan tahan hati, tetapi kamu melewatkannya, menyebabkan dia mati. Sayangnya, itu benar-benar keberuntungan. Setelah mendengarkan, hati Tan Yun sangat sakit sehingga dia tidak bisa bernapas. Dia perlahan menutup matanya, dan terus mengulangi 4 kata, semoga berhasil dan semoga berhasil, di mulutnya. Setelah waktu yang lama, Tan Yun berkata, aku akan pergi menemui Ruer lagi. Yah, kamu pergi. Suanyuan Changfeng berkata, matanya dipenuhi kerinduan, aku akan melihat Ying-Ying. Setelah itu, Tan Yun datang ke aula 9 lantai dan berdiri di depan sofa, mengomentari Suanyuan Rou dalam diam, matanya penuh kasih sayang. Di aula di lantai pertama, Suanyuan Changfeng memperhatikan Tuoba Ying-Ying, yang mengobrol dengan semua orang, dengan gugup, Ying-Ying, bisakah kita bicara sendiri? Tuoba Ying-Ying mengerutkan bibirnya, mengklik kepalanya, dan mengikuti Suanyuan Changfeng ke aula lantai 8. Keduanya saling memandang, Tuoba Ying-Ying siang mengepalkan tinjunya, menatap pria di depannya, dan merasakan untuk pertama kalinya ada perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tidak bisa memberitahumu perasaan ini. Keheningan berlalu untuk waktu yang lama, Suanyuan Changfeng mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan tulus, dalam tahun-tahun ini, aku merindukanmu setiap saat. Bingshan, apa yang aku katakan tidak akan pernah berubah. Bahkan jika kamu tidak punya hati, aku akan membuatmu jatuh cinta padaku. Setelah itu, langkah Suanyuan Changfeng selanjutnya membuat Tuoba Ying-Ying tidak terduga. Pada saat ini, Tuoba Ying-Ying merasakan napas seorang pria mengalir ke wajahnya, dan kemudian dia melebarkan matanya yang indah dan merasakan bibirnya tersumbat. Namun, Suanyuan Changfeng mengumpulkan keberaniannya dan dengan kasar mencium bibir Tuoba Ying-Ying. Pikiran Tuoba Ying-Ying kosong, dan rona merah muncul di wajah Shen Yuloyan. Ketika dia tenang, Suanyuan Changfeng telah mengendurkan bibirnya, dan berkata dengan tulus, akulah yang tersinggung, tetapi jika kamu ingin membunuhku, aku tidak akan pernah mengerutkan kening, karena aku benar-benar ingin, adalah kamu. Tuoba Ying-Ying tiba-tiba mengangkat tangan gioknya, dan ketika dia menarik wajah Suanyuan Changfeng menutup matanya. Setelah waktu yang lama, Suanyuan Changfeng merasa tidak ada telapak tangan yang menamparkan pipinya. Ketika dia membuka matanya, Tuoba Ying-Ying tidak bisa ditemukan, hanya suara dingin yang tertinggal di telinga Suanyuan Changfeng. Jika ada waktu lain, jangan salahkan saya karena bersikap sopan. Mendengarkan suara yang tampaknya kejam ini, Suanyuan Changfeng benar-benar tampak seperti anak kecil, melompat dengan penuh semangat di aula 8 lantai, seolah-olah gila, dia tidak memukulku. Bingshan tidak memukulku, aku mengerti. Dia memiliki perasaan padaku. Dia tidak menyukaiku lagi. Hebat, sangat bagus. Petik 2 petik 2. Di luar aula lantai 8, Tuoba Ying-Ying bersandar di dinding, dan adegan dia dicium oleh Suanyuan Changfeng terus-menerus muncul di benaknya.
Dia ingin marah. Tapi untuk beberapa alasan, saya tidak bisa marah. Tuoba Yingying datang ke aula utama di lantai pertama seperti ini, mendapatkan kembali penampilannya yang dingin seperti biasanya. Aula 9 lantai. Suan Yuanrou dalam keadaan koma di sofa, matanya bergetar ringan, jelas menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Tan Yun menghilang begitu saja setelah menemukannya. Saat berikutnya dia muncul di aula utama di lantai pertama. Dia mengepalkan tinjunya ke arah Suan Yuan Haokong dan berkata, jangan katakan padanya tentang aku menyelamatkan Rower. Juga, aku akan berurusan dengan Kaisar Abadi 8 hari. Selanjutnya, aku akan pergi ke dunia abadi 7 hari, 6 hari, dan 5 hari untuk memecat 3 istana rahasia dunia abadi. Kamu membiarkan Ruer membawamu untuk meninggalkan alam abadi 8 surga sesegera mungkin, dan pergi ke istana rahasia alam abadi 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan 4 surga, tetapi rampas musim semi peri. Suan Yuanhao mengangguk dan berkata, oke. Su Bing. Tan Yun kembali menatap Sen Su Bing, ambil beberapa mata air peri dan berikan kepada Chang Feng. Pada saat ini, Suan Yuan Chang Feng muncul dari udara tipis dari aula utama di lantai pertama. Saudara Tan Xian, sama sekali tidak boleh, jika tidak, saudara perempuan saya akan meragukannya. Saat berbicara, mata Suan Yuan Chang Feng terus tertuju pada Tuoba Yingying di belakang Tan Yun. Tuoba Yingying menoleh, tidak menatap Suan Yuan Chang Feng. Oke, aku tidak akan menyimpan peri musim semi itu. Tan Yun selesai berbicara, dan Chow Suan Yuan Chang Feng dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka dan berkata, Tan, jangan tinggalkan di sini, akan ada periode nanti. Akan ada periode nanti. Suan Yuan Haokong menggenggam tinjunya. Bos, kamu harus menjaga tubuhmu. Chu Xiao berkata dengan mata enggan. Kamu juga. Tan Yun menepuk bahu Chu Xiao Shu, dan kemudian meninggalkan aula bersama Sen Su Bing dan yang lainnya, melintasi laut dengan kecepatan tinggi, dan menembak ke kejauhan. Suamiku, kamu dengan cepat memasuki menara Lingqiao untuk pulih dari cederamu. Sen Su Bing menasihati. Iya, Tan Yun berkorban ke menara Lingqiao dan memasukinya. Setelah beberapa saat di luar, Tan Yun melangkah keluar dari menara utuh dan melihat orang-orang, pergi ke timur 180 miliar dewa. Budidaya di dasar laut di luar. Tan Yun mengatakan bahwa tempat kultivasi adalah tempat di mana dia membawa putrinya bermain sebelumnya. Ada sebuah Grand Canyon di bawah laut di sana, dan berlatih di Grand Canyon adalah tempat yang paling cocok untuk pelatihan. Pada saat yang sama, ada 9 lantai kuil ruang waktu master. Suan Yuanrou membuka matanya perlahan, dan setelah penglihatan kabur secara bertahap menjadi jelas, dia menemukan Suan Yuan Haokong, Suan Yuan Chang Feng, Suan Yuan Linger, dan Chu Xiaosha di depan sofanya. Paman, aku belum mati. Suan Yuanrou bertanya dengan tidak percaya. Iya, Rower, kamu belum mati. Suan Yuan Haokong tertawa. Suan Yuanrue mengerutkan kening dan berkata, saya ingat bahwa saya bukan lawan dari Kaisar Abadi 8 surga. Kemudian, saya pingsan. Pada saat itu, ada 3 lampu pedang kekacauan datang ke arah saya. Dengan situasi saya saat itu, saya harus mati. Paman, Linger, apa yang terjadi? Apakah kita selamat? Mendengar ini, Suan Yuan Linger sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya berterima kasih dan berkata, saudari, saya katakan, tepat pada saat itu, seorang lelaki tua jatuh dari langit dan melakukan beberapa teknik yang belum pernah saya lihat sebelumnya, memukul mundur yang ke-8. Kaisar Tianxian, menyelamatkan kita. Orang tua itu mengatakan bahwa dia awalnya tidak ingin bergerak, tetapi setelah mendengar bahwa kamu adalah ras roh, orang tuanya mengatakan bahwa dia memiliki beberapa hubungan dengan ras roh di masa lalu, jadi dia mencoba menyelamatkannya. Mendengar ini, Suan Yuanrue mengerutkan kening, benarkah? Iya, Suan Yuan Linger sering mengangguk, seperti yang dilakukan Suan Yuan Haokong. Tapi, Suan Yuanrou berkata seolah mencoba mengingat sesuatu, tapi, mengapa aku mendengar suara Tan Yun saat aku linglung? Saya mendengar dia berkata bahwa dia akan menyelamatkan saya. Suan Yuanhao mengerutkan kening kosong, apakah ada? Tidak, iya, tidak sama sekali. Suan Yuan Chang Feng berkata dengan sungguh-sungguh, kakak, kamu pasti berpikir kamu akan mati, jadi kamu merindukan Tan Yun. Diam, batuk-batuk. Suan Yuanrou batuk seteguk darah, wajahnya yang pucat penuh amarah. Aku tidak sabar untuk membunuhnya, mengapa aku merindukannya? Suan Yuan Chang Feng memutar matanya dan berhenti berbicara. Rower, kamu tenang.
Xuan Yuan Haokong berkata, kamu terluka parah sekarang. Kamu harus beristirahat dengan baik. Ketika kamu pulih dari cederamu, aku akan mengatakan apapun. Iya, Xuan Yuan Rou berbisik, kamu keluar dulu, aku lelah. Setelah semua orang pergi, mata indah Xuan Yuan Rou bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Tan Yun, kali ini adalah kehendak Tuhan agar Xuan Yuan Rou tidak mati. Suatu hari, aku akan membunuhmu. 2 hari kemudian, Tan Yun dan yang lainnya tiba di Grand Canyon di bawah laut dan membuka gua di ngarai. Kemudian, mereka mengorbankan menara Ling Qiao. Setelah semua orang masuk, Shen Subing mengeluarkan ribuan mata air peri dan membagikannya kepada semua orang. Semua orang melahap kultivasi. Dengan mata air peri ini, kecepatan kultivasi Tan Yun dan yang lainnya dapat ditingkatkan 10 kali lipat. Pada saat yang sama, di laut, di dalam bagasi, ada 9 lantai kuil ruang waktu master. Xuan Yuan Rou, yang sudah pulih dari cederanya, memandang orang-orang dan berkata, sekarang, kita bukan lawan dari Kaisar Abadi 8 Surga. Selanjutnya, kita akan segera meninggalkan alam abadi 8 surga dan pergi ke alam abadi 7 surga untuk bersaing memperebutkan sumber daya budidaya. Ketika kita meningkatkan kekuatan kita, saya akan membunuh Kaisar Abadi 8 surga. Pada saat ini, Xuan Yuan Haokong mengingat instruksi Tan Yun, dan berkata, Rower, Paman berpikir, bagaimanapun juga, alam abadi 7 surga bersebelahan dengan alam abadi 8 surga. Untuk berada di sisi yang aman, mari kita pergi ke alam abadi selama sehari dan pecat istana rahasia selama sehari. Setelah mendengar ini, Xuan Yuan Rou bermeditasi sedikit, juga, maka pertama-tama kita akan pergi ke alam abadi 1 hari, dan kemudian ke alam abadi hari kedua. Waktu berlalu, 3 bulan kemudian. 8 hari kota peri, 8 hari rumah peri. Pada saat ini, kursi di Aula Yingbin penuh dengan pembangkit tenaga listrik dari alam besar.